Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Kali ini kita akan mempelajari mengenai les instructions, les signes, les panneaux, dan sedikit kalimat contoh mengenai l'impératif. Ya, instruction, signe, dan panneau ini merupakan bagian dari KD 3.7 dan KD 4.7. KD 3.7-nya berbunyi menafsirkan instruksi, tanda, dan rambu atau instruction, signe, et panneau dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks interpersonal dan teks transaksional tulis dan lisan. Adapun KD 4.7 berbunyi menetapkan instruksi atau tanda atau rambu, instruction, signe, dan panneau dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks interpersonal dan teks transaksional tulis dan lisan. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan melalui proses pembelajaran learning by experience ini, peserta didik dapat menafsirkan instruksi, tanda, dan rambu atau instruction, signe, panneau dalam bahasa Prancis yang benar dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks interpersonal dan transaksional tulis dan lisan, sehingga peserta didik dapat terampil berkomunikasi, bekerja sama, berpikir kritis, kreatif, dan paham mengenai kompetensi yang harus dikuasai sebagai realisasi dari kecakapan hidup abad 21 dan literasi. Nah, ini adalah contoh-contoh dari les instructions, les signes, dan les panneaux. Di sini atau di dalam gambar yang ada di sini, kita bisa melihat contoh dari les instructions atau les signes routières. Ya, jadi di sini kebanyakan adalah tanda atau rambu untuk perjalanan. Ya, yang bisa kita temui kalau kita menuju ke suatu tempat, tanda-tanda ini bisa kita lihat, ya. Nah, contoh lain di sini adalah panneau de signalisation routière atau kembali pada yang saya katakan tadi di awal adalah rambu untuk yang kita bisa temukan dalam perjalanan. Sebelumnya tadi dalam slide sebelumnya ada petunjuk mengenai rambu-rambu ini, ada yang bundar, ada yang segitiga, ada yang berwarna biru, ada yang berwarna merah, dan ada yang juga tidak memakai bentuk lain atau apakah itu segitiga, bulat, atau merah, biru, dan seterusnya. Nah, di sini penjelasan mengenai tanda itu sendiri bahwa segitiga ini menunjukkan bahaya, kemudian yang melingkar atau bundar seperti ini menyatakan larangan, dan di sini yang bundar juga tapi berwarna biru itu adalah rambu yang mengharuskan. Berikutnya adalah tanda silang biru di sini ya, tanda biru di antara rambu yang bundar ini adalah akhir dari larangan, ya kalau ini adalah yang merah larangannya dan ini adalah akhir dari larangan. Kemudian ada juga yang segi 4 panjang ini adalah rambu untuk menyatakan atau menuju ke atau jurusan dan lain sebagainya. Biasanya kita menemukan bentuk ini dengan tulisan di atasnya misalkan ke arah Jakarta atau di sini Bandung dan seterusnya. Ya, kalau di kita cenderung berwarna hijau, kalau di Prancis berwarna biru.
kita lanjutkan. Nah, ketika kita melihat rambu atau yang sejenisnya, maka kita akan selalu menggunakan kata atau kalimat perintah dalam membaca rambu-rambu tersebut. Contohnya misalkan, entrez dans le couloir. Prenez la première route. Allez tout droit. Tourne à droite. Tournez à gauche. Faites attention dans l'escalier. Regarde les signalisations. Arrêtez-vous. Traversez la rue. Nah, ini adalah beberapa contoh kata atau kalimat perintah yang biasanya digunakan dalam menafsirkan atau membaca instruksi, tanda, atau rambu. Selanjutnya, kata atau kalimat perintah yang digunakan dalam menafsirkan instruksi, tanda, atau rambu dalam bentuk kata atau kalimat negatif. Nah, kita selipkan kata ne dan pa di antara kata kerja perintah tersebut. Misalkan, n'entrez pas dans le couloir. Ne prenez pas la première route. N'allez pas tout droit. Ne tournez pas à droite. Ne tournez pas à gauche. Ne faites pas attention dans l'escalier. Ne regardez pas les signalisations. Ne vous arrêtez pas. Ne traversez pas la rue. Nah, itu adalah contoh kata atau kalimat perintah dalam bentuk negatif. Selanjutnya, ini kita lihat eksersisnya. Apabila kita melihat gambar seperti ini, maka ini menandakan tourner à droite. Kemudian gambar hijau ini yang sebelah kanan menyatakan jeter les ordures dans les poubelles. Kemudian ada tanda E seperti ini adalah entrer dans e-commerce. Kemudian tanda kanan ini tanda seperti ini. Tourner à gauche ya menyatakan belok kanan dan belok kiri. Kemudian tanda ini adalah larangan untuk membawa HP ya, ne prends pas le portable. Kemudian tanda ini apabila kita menyuruh teman kita, ketika kita melihat tanda ini maka kita katakan pada teman kita arrête-toi atau stop atau berhenti. Nah, demikian untuk penjelasan mengenai les signes, les panneaux, dan les instructions, dan sedikit juga penjelasan mengenai kata atau kalimat perintah yang digunakan dalam apabila kita melihat rambu atau tanda-tanda seperti ini. Bon, merci à votre attention dan sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Au revoir, classe. Au revoir.